تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah. Yang maha berkuasa, tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha berkehendak, tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan pertolongannya malam hari ini kita bisa kembali hadir istiqamah untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka membaca dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian hadis kitab Umdatul Ahkam. Dan kitab ini hadis-hadisnya tidak diragukan lagi kesahihannya, karena kitab ini hadis-hadisnya diambil dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Pertemuan sebelum ini kita berhenti di hadis nomor 9. Ya. Yang waktu itu kita bahas tentang tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ingin mengukur wudhu kita ini sempurna atau tidak, silahkan dibaca hadis nomor 8 dan nomor 9. Itulah tata cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sekarang kita masuk hadis nomor 10. Insyaallah sampai hadis nomor 12. Baik.
An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis nomor 10 ini dari istri Nabi yang paling muda dan satu-satunya istri Nabi yang gadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dikenal sebagai sosok wanita yang cantik dan putih, sehingga Nabi memanggil beliau dengan Humaira. Humaira artinya putih kemirah-mirahan. Begitu cara Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyenangkan hati istri. Jadi menyenangkan hati istri itu tidak harus menggunakan uang, tidak harus diajak jalan-jalan, tapi dipanggil dengan panggilan yang membuat hatinya bahagia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senangkan dulu dengan kata-kata, senangkan dulu dengan panggilan. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, sebelum beliau menikah dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang. Dalam riwayat yang sahih, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril menunjukkan gambarnya Aisyah. Jadi dalam sebuah kain sutra, Nabi ditunjukkan, wahai Muhammad, ini adalah gambar istrimu di dunia dan istrimu di akhirat, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu menikah bukan atas kemauannya sendiri, tapi karena diperintah dan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kita, Bapak. Ada ibu enggak? Ada? Enggak ada ya? Berbeda dengan kita, bapak-bapak. Kita ini menikah atas kemauan kita sendiri. Nah, sehingga kadang pernikahan manusia biasa itu banyak didominasi oleh hawa nafsu. Baik, kita lanjutkan. Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu, beliau suka mendahulukan yang kanan. Hadis ini kalau kita belajar ilmu hadis, bapak-bapak, namanya hadis fi'li. Hadis untuk menggambarkan perbuatan Nabi. Hadis itu kan ada 3. Ada qauli, ada fi'li, ada hammi. Kalau qauli itu ucapan Nabi. Nabi yang bersabda. Contohnya apa? Innamal a'malu biniyat, itu hadis qauli, ucapan Nabi. Yang kedua, hadis itu terkadang fi'li, menggambarkan perbuatan Nabi. Nah, sebagaimana hadis ini. Hadis ini menggambarkan karakter, sifat atau perbuatan Nabi. Baik. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, suka mendahulukan yang kanan, fi tana'ulihi, dalam memakai sandal, wa tarajjulihi, dan dalam bersisir. Nabi suka mendahulukan bagian yang kanan. Wa tahurihi, dan dalam bersuci, Nabi suka mendahulukan yang kanan. Wa fi sya'ni kullihi, dan di dalam segala aktivitas Nabi semuanya yang baik dan bersih, beliau suka mendahulukan dengan yang kanan. Baik. Hadis ini Aisyah bercerita kepada kita semua hadirin bahwa salah satu kebiasaan yang disukai atau yang dicintai oleh Rasulullah adalah beliau suka mendahulukan yang kanan. Baik. Karena kanan itu simbol kemuliaan. Bahkan Allah juga menyebut golongan yang selamat di akhirat dengan golongan kanan, ashabul yamin. Sedangkan golongan yang celaka Allah sebut ashabus shimal, golongan kiri. Baik. Kemudian Aisyah menyebutkan contoh perbuatan. Sebenarnya semua perbuatan Nabi yang baik dan bersih itu beliau dahulukan dengan yang kanan, ya. Tapi dalam hadis ini
Aisyah menyebutkan beberapa contoh. Yang pertama adalah memakai sandal. Coba perhatikan ya, betapa ajaran Islam itu ajaran yang sangat detail. Memakai sandal pun diajarkan adab-adabnya. Ada ndak ajaran selain agama Islam yang mengajarkan syariat sedetail ini? Tidak ada. Islam itu agama yang sangat detail. Bahkan memakai sandal pun diajarkan adab-adabnya. Dan adab, bapak-bapak, ini menjadi pembeda antara orang yang berilmu dengan yang tidak. Jadi kalau ingin mengukur orang itu berilmu atau tidak, lihat adabnya. Kalau adabnya sesuai sunnah Nabi, itu tanda dia berilmu. Jadi orang berilmu itu ketika melakukan suatu aktivitas, dia akan memperhatikan, dia akan menghayati bagaimana tuntunan Nabi dalam aktivitas tersebut. Ketika dia mau pakai sandal, dia orang yang berilmu, maka dia akan menghayati bahwa Nabi suka memakai sandal itu dengan mendahulukan kaki kanan. Itu orang berilmu. Tapi orang yang tidak berilmu, orang awam, dia tidak peduli, sebab dia tidak paham memang. Ngoten, mau pakai dengan sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu, pokoknya memakai sandal. Itu bedanya antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ngoten. Maka Nabi SAW mengatakan dari Aisyah bahwa beliau suka memakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan. Karena memakai sandal itu kan perkara yang mulia. Ya, memakai alas kaki itu perkara yang mulia, sehingga kaki kita tidak terkena kotoran, kaki kita aman dari bahaya. Maka karena memakai sandal itu perkara yang mulia, oleh karena itu memakai sandal disunnahkan dahulukan dengan kaki yang kanan. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila kalian memakai sandal, hendaklah dahulukan dengan kaki kanan. Kemudian wa idza naza'a falyabda bishimal. Apabila melepas sandal, hendaklah dahulukan dengan kaki kiri. Nikmat bapak-bapak, kalau kita hidup dengan sunnah Nabi itu nikmat. Ngoten. Kita tidak perlu muluk-muluk belajar tinggi-tinggi. Ngoten. Kadang yang kecil-kecil itu loh kita tidak amalkan. Ya. Kadang kita belajar tinggi-tinggi, filsafat ini dan itulah. Tapi sunnah-sunnah yang seperti ini kita abaikan. Padahal ini yang pokok, yang dasar dari kehidupan kita. Ngoten. Jadi kata Nabi, kalau kalian pakai sandal, dahulukan yang kanan. Kalau melepas, dahulukan yang kiri. Itu kita bisa dapat pahala. Luar biasa. Kita menggunakan sandal itu bisa dapat pahala, bapak-bapak. Apabila kita tahu itu sunnah Nabi. Tapi kalau kita tidak tahu, ngoten, pokoknya asal pakai. Pas ketepaan mendahulukan yang kanan, yaitu dia pakai dengan kaki kanan dulu. Itu bukan karena ingin ngikuti sunnah Nabi, tapi karena ketepaan aja. Ngoten, itu tidak dapat pahala. Yang dinilai ibadah adalah ketika kita tahu bahwa itu sunnah Nabi dan kita lakukan. Ngoten. Baik. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal seseorang itu nilainya tergantung pada niatnya. Kalau niatnya dia hanya kebiasaan, ia tidak dapat pahala, tidak dianggap sebagai ibadah. Tapi kalau niatnya dia sebagai mencontoh terhadap sunnah Nabi, maka akan dinilai sebagai pahala. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga Aisyah menyebutkan contohnya. Yang kedua adalah wa tarajjulihi, menyisir. Nabi suka menyisir rambut dimulai dengan bagian kanan.
Ini rambutnya orang Indonesia jarang seperti ini. Nah, kalau kita mengacu kepada hadis ini, sesungguhnya sunnah menyisir rambut itu dari bagian kanan dulu. Nah, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrim." Siapa yang punya rambut, maka muliakanlah rambut. Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita punya rambut, muliakan rambut. Dengan cara apa? Disisir, dirapikan, dikasih minyak. Kalau dulu dikasih minyak, sekarang mungkin disampo. Ngoten. Masa rambutnya sudah 1 bulan tidak disampo-sampo. Sampai istrinya merasa bau, ngoten. Disampo. Itu bagian daripada sunnah. Karena Nabi bersabda, siapa yang punya rambut, maka muliakan rambutnya. Ngoten. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah menegur laki-laki yang rambutnya acak-acakan. Jadi dia datang kepada Nabi itu rambutnya acak-acakan, banyak debunya, tidak rapi, tidak disisir. Ngoten. Kemudian Nabi SAW bersabda, apakah orang ini tidak punya sisir untuk merapikan rambutnya? Artinya Nabi tidak suka kalau penampilan kita ini tidak rapi, itu Nabi tidak suka. Ngeten. Karena Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, hati-hati jangan sampai dibaca jamal. Kalau jamal pendek mimnya onta. Sesungguhnya Allah indah menyukai onta. Itu tidak sambung ya. Jamal kalau ingin diartikan indah, maka mimnya panjang, Jamal. Makanya kalau ada Pak Jamal, itu manggilnya jangan pakai mim pendek, panggil pakai mim panjang, Pak Jamal. Nah, artinya bapak yang indah. Tapi kalau dipanggilnya Jamal, itu manggil onta ya. Nah, itu bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak. Baik. Jadi Nabi SAW pernah menegur sahabat yang rambutnya acak-acakan, menunjukkan bahwa Nabi tidak suka gaya hidup seperti itu. Nabi tidak suka. Nabi suka tuh rapi. Kan enak dilihat. Kalau panjenengan bertamu ke rumah orang, rambutnya rapi, enak dilihat sama orang, enak dilihat sama teman-teman kita. Kemudian Nabi juga melarang dalam hadis Al-Bukhari, al-qaza. Al-qaza itu adalah mencukur rambut sebagian dan menyisakan sebagian. Seperti anak-anak pang itu biasanya dikasih gang di sini, ada gang. Oh. Itu termasuk al-qaza. Nabi tidak suka itu. Sebab itu bentuk tidak memuliakan rambut. Masa rambut dipang, tahu ya? Di samping dipendek, atas enggak, apa rambut anak-anak pang itulah biasanya. Itu termasuk perbuatan yang tidak memuliakan rambut. Orang justru melihatnya bukan ini, bukan takjub ya, justru orang melihatnya aneh. Nah, itulah orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi berpesan kepada kita, kalau kita punya rambut, fal yukrimhu, hendaklah muliakan rambut. Tapi dalam hadis lain, yaitu dalam hadis Al-Bukhari, Nabi melarang kita untuk merapikan rambut itu secara berlebihan. Kalau sekarang mungkin ke salon lah, seperti para perempuan, wanita-wanita itu, untuk merapikan rambutnya sampai dia ke salon setiap hari, itu dilarang oleh Nabi. Dalam hadis, janganlah kalian merapikan rambut setiap hari, dirapikan sampai berjam-jam. Karena apa? Perbuatan seperti itu kemungkinan besar yang bersangkutan akan mengabaikan perkara-perkara yang penting daripada rambut. Masa ke salon setiap hari? Satu kali ke salon habis 300.000. Setiap hari ke salon. Itu perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Sudah sewajarnya apabila kita merasa rambut kita kusut, rambut kita bau, ya disampo kemudian
disisir. Baik. Maka karena menyisir rambut itu perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka Nabi memerintahkan kita untuk menyisir rambut dengan bagian kanan terlebih dahulu. Nah, bagian kanan. Jadi kalau ingin menyisir ya dari kanan ke kiri. Nah, biasanya kita dari kiri ke kanan. Baik. Rambut Nabi itu panjang. Ya, saya pernah bahas di sini tentang ciri fisik Rasulullah. Ya, jadi rambut Nabi itu panjang, bapak-bapak. Kalau dari atas ke belakang itu sampai bahu. Maka yang gondrong itu mungkin nyunnah dia. Hah? Oh, enggak disisir ya, enggak usah disisir kan sudah rapi. Lah. Kalau pendek gundul itu enggak dapat sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Menyisir dengan bagian kanan. Mau disisir gimana kalau pendek? Nah, maka kadang rambut itu perlu dipanjangkan. Perlu, tapi dengan wajar lah. Nah, supaya kita dapat sunnah Nabi menyisir itu. Tapi pendek la baksa, enggak apa-apa. Ngoten. Nah, cuman kalau kita bicara bagaimana rambutnya Nabi itu panjang. Kalau dari atas ke belakang tuh sampai bahu. Dalam hadis At-Tirmizi. Kemudian dari atas ke samping itu sampai ujung telinga. Nah, dan rambut Nabi itu tidak lurus, tidak juga keriting. Apa namanya? Ikal, bergelombang ini, Pak. Nah, itu rambutnya orang Arab seperti itu. Ya, kalau rambutnya orang Indonesia pas kena lurus, pas kena keriting. Nah, kemudian rambut Nabi selalu terurai dengan rapi rambutnya beliau, karena beliau suka bersisir, suka menyisir rambutnya. Kalau beliau berpergian jauh itu pasti bawa sisir. Nah, kalau orang rambutnya pendek rapi itu wajar. Yang luar biasa itu kalau rambutnya panjang dan rapi itu luar biasa. Itu contoh dari Nabi, ya, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suka merapikan rambutnya. Dan gaya Nabi menyisir rambut itu ada dua model. Model pertama yang dipakai oleh beliau adalah mencontoh orang Yahudi. Dalam urusan dunia, Nabi SAW apabila tidak ada perintah dari Allah, maka beliau suka mencontoh orang Yahudi. Karena Yahudi itu lebih dekat dengan Islam. Mereka lebih dekat dengan Islam. Sebab ajaran Yahudi itu sama-sama ajaran samawi dari langit. Cuman oleh mereka beberapa bagian dirubah. Maka dalam urusan dunia Nabi suka mencontoh orang Yahudi. Orang Yahudi ketika menyisir rambut, mereka menyisirnya ke belakang. Orang Yahudi itu ini. Nah, karena rambut mereka rata-rata panjang ya, nyisirnya ke belakang. Jadi Nabi itu untuk pertama beliau menyisir rambut ke belakang, mencontoh orang Yahudi. Nah, setelah orang Mekah banyak yang masuk Islam, orang Mekah berarti orang musyrik ya, orang yang menyembah berhala, mereka masuk Islam, maka Nabi merubah gaya rambutnya, dirubah oleh beliau seperti orang Mekah, karena mereka sudah Islam. Orang Mekah itu kalau menyisir rambut belah tengah. Nah, dari kanan dulu samping. Dulu ngetren kan rambut seperti ini. Itu sunnah Nabi sebenarnya tuh, ngetren dulu. Nah, tapi kena perkembangan zaman, model seperti itu tidak ngetren. Yang ngetren malah seperti anak-anak punk dan sebagainya. Baik. Jadi lihat bagaimana orang Barat itu berusaha menghilangkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik. Nah, kemudian wa tahurihi, dan Nabi suka bersuci dengan mendahulukan bagian yang kanan. Jadi kanan dulu selesai baru kiri, itu sunnah ya. Kaki kanan dan kaki kiri. Insya Allah ini rutin kita lakukan, mendahulukan dengan yang kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam semua urusan beliau yang baik-baik dan bersih selalu beliau dahulukan dengan yang kanan. Nah, contohnya apa? Makan Nabi dengan tangan kanan. Tidak pernah Nabi makan dengan tangan kiri. Walaupun itu makan kurma,
Kadang kita makan pakai tangan kanan itu ketika makan berat, nasi, roti pakai tangan kanan. Tapi giliran makan weci, ya tangan kanan megang weci, tangan kiri. Nah, itu menyalahi sunnah Nabi. Seharusnya tangan kanan pegang dua, pegang weci sama lomboknya. Nah, bisa jemaah rahimakumullah. Tidak sulit kalau kita sungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi. Nah, kalau kita merasa sulit berarti kita tidak niat itu. Nah, sepele. Bahkan Nabi bersabda, apabila kalian makan, makanlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Jadi kalau panjenengan makan weci, terus setelah itu makan lomboknya, gigit lomboknya pakai tangan kiri, itu panjenengan sedang mencampurkan yang hak dan yang batil itu. Yang hak apa? Memakan pakai tangan kanan, yang batil memakan pakai tangan kiri. Nah, memakan pakai tangan kiri itu cara makannya syaitan. Dan Allah larang kita untuk mengikuti syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian perkara lain yang biasa Nabi mendahulukan dengan yang kanan adalah ketika beliau tidur, ya. Jadi beliau tidur itu suka menggunakan bagian yang kanan. Karena bagian kiri ini kan jantung. Jantung itu kurang sehat kalau kita tidur dengan sebelah kiri. Sebab jantungnya tertekan. Nah, maka sunnahnya Rasulullah adalah kita tidur dengan bagian kanan supaya jantungnya sehat. Kecuali aktivitas yang kotor, maka sunnahnya dengan yang kiri. Cebok kiri sunnah, ngambil kotoran, ya misalnya ngambil sampah itu sunnah pakai kiri. Pokoknya yang kotor, ya itu sunnah kiri. Kemudian masuk ke tempat yang kotor juga disunnahkan dahulukan kaki kiri, seperti masuk WC. Nah, itulah tuntunan Rasulullah untuk selalu mendahulukan yang kanan dalam hal yang baik dan bersih. Kita lanjutkan hadis nomor 11. Langsung saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini namanya hadis qauli. Langsung Nabi yang bersabda. Apa kata beliau? Inna ummati, sesungguhnya umatku. Berarti hanya umat Nabi yang mendapatkan ini. Selain umat Nabi tidak mendapatkan ini. Ya. Apa? Yuda'auna yaumal qiyamah. Mereka akan dipanggil pada hari kiamat. Ghurran, dalam keadaan wajahnya bersinar, muhajjilin, dan kakinya bersinar. Kalau umat lain tidak. Ini khusus untuk umat Nabi. Bahwa umat Nabi pada hari kiamat mereka akan dipanggil. Memang semua umat nanti akan dipanggil, satu persatu dipanggil. Sebagaimana firman Allah, wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Engkau melihat setiap manusia itu jathiyah. Quran surah Al-Jathiyah. Jathiyah apa artinya? Berlutut. Semua manusia nanti berlutut di hadapan Allah. Tud'a kullu ummatin tud'a. Setiap mereka tud'a dipanggil satu persatu ila kitabiha, untuk mendapatkan catatan amalnya. Jadi satu persatu dipanggil nama dia dan nama orang tuanya, dipanggil satu persatu. Itulah panggilan yang paling membuat kita gemetar, karena kita takut saat itu Allah melalui para malaikatnya memberikan catatan amal dengan sebelah kiri. Nauzubillah min zalik. Sampai orang yang mendapatkan catatan amal sebelah kiri itu berteriak, "Thubura, thubura, thubura." Sebagaimana yang Allah gambarkan di Quran surah Al-Insyiqaq. Fasawfa yad'u thubura. Thubura artinya celaka, celaka, celaka kata mereka. Tapi yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan, dia bahagianya luar biasa. Bahagia Pak, itu kebahagiaan yang abadi. Beda dengan kita
dapat berita bahwa kita diterima sebagai PNS, itu bahagianya bercampur sedih. Karena apa? Setelah diterima itu harus bekerja dari pagi, kadang lembur sampai malam. Kalau di akhirat kita dapat catatan amal dengan tangan kanan, itu bahagia yang abadi. Setelah itu tidak ada kerja, tidak ada sholat, tidak ada puasa, bahagia terus. Jadi masing-masing manusia dipanggil. Nah, khusus umat Nabi Muhammad, ketika mereka dipanggil, apa kata Nabi? Ghurran. Ghurran itu wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya. Semoga termasuk kita ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, muhajjilin. Kakinya bercahaya. Wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Tidak hanya putih, memang di hari kiamat itu manusia secara umum ada dua. Ada yang wajahnya hitam, ada yang wajahnya putih. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih, ada wajah yang hitam. Wajah putih hitam itu bukan tergantung warna kulitnya di dunia, tapi ketika dia menghadap Allah, hatinya putih atau hitam. Kalau putih maka wajahnya putih, kalau hitam maka wajahnya hitam. Tapi khusus umat Nabi, wajahnya bercahaya, tidak hanya putih tapi juga bercahaya. Digambarkan dalam hadis ini, ghurran, wajahnya bercahaya, muhajjilin, kakinya bercahaya. Dari mana cahaya itu mereka dapatkan? Dari mana? Min atharil wudu. Dari bekas-bekas dia berwudu. Maka jangan malas kita untuk berwudu. Insya Allah wajah kita semua akan bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ahlul wudu. Paling tidak kita berwudu 5 kali dalam sehari. Subuh kita berwudu, zuhur kita berwudu, sore berwudu, masuk waktu malam berwudu. Nah, kemudian isya enggak kayaknya. Karena isya sudah wudu dengan maghrib. Jadi wudunya di satu. Ya. Jadi minimal kita berwudu 4 atau 5 kali kita berwudu. Sehingga semakin banyak kita berwudu. Coba panjenengan pernah enggak ngitung sudah berapa kali berwudu? Hah? Pak Sigit, sudah berapa kali panjenengan berwudu? Oh, sudah tidak terhitung kan? Maka semakin banyak kita berwudu, cahaya itu semakin terang. Min atharil wudu, dari bekas wudu. Kalau kita mengacu kepada hadis lain ya, ada hadis lain, redaksinya agak berbeda sedikit. Ini saya bacakan. Ummati yaumal qiyamah ghurrun minas sujud. Umatku, kata Nabi, pada hari kiamat ghurrun, wajahnya bercahaya, minas sujud, karena bekas sujud. Kalau yang ini kan bekas wudu. Sebenarnya saling berkaitan. Orang berwudu itu rata-rata untuk sholat, dan sholat tidak mungkin tidak ada sujudnya. Bahkan dikatakan dalam hadis lain, ketika ada umat Nabi Muhammad, karena dosa-dosanya yang sangat banyak, cuman dia pernah bersujud kepada Allah, maka ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, semua badannya hancur, semua badannya terbakar, kecuali bagian yang pernah dia buat untuk sujud, itu tidak terbakar. Ya, sehingga saat orang soleh, saat Nabi ingin menolong mereka, Nabi tahu, oh itu umat saya, karena bagian daripada sujudnya tidak terbakar. Mungkin dia karena banyak dosa, ya, sehingga harus dosa-dosanya dibalas dulu oleh Allah, dicuci dulu di neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka. Baik. Maka jamaah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kemuliaan wudu. Kemuliaan wudu itu pertama akan menjadi sebab wajah kita dan bagian yang kita basuh saat berwudu itu bercahaya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kemuliaan wudu, dalam hadis dikatakan dosa-dosa akan keluar dari badan. Jadi kalau kita berwudu, dosa-dosa kecil kita itu otomatis keluar, artinya diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu lalu dia memperbagus wudunya, tidak asal berwudu tapi dia ikut sunnah-sunnah Nabi dalam berwudu,
Apa kata Nabi? Kharajat khatayahu min jasadihi. Maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya, keluar. Dosa muka nih, dosa mata, dosa lisan, itu akan keluar saat berwudu. Maka insya Allah dosa-dosa kecil kita kalau kita wudu dengan baik, dengan sempurna, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bahkan Nabi bersabda, hatta takhruja min tahti adfarihi, sehingga dosa yang ada di belakang atau di bawah kuku itu juga keluar, dosa-dosanya keluar. Makanya orang berwudu itu bawaannya lebih tenang dibandingkan ketika kita tidak dalam keadaan wudu. Bawaannya lebih tenang karena dosanya sudah keluar. Yang buat hidup tidak tenang kan karena kita banyak dosa, Pak. Maka supaya kita tenang, keluarkan dosa itu dengan wudu. Baik. Kemudian wudu menjadi sebab Allah cinta. Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang bersuci. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin cahayanya semakin bersinar, maka lakukanlah. Maksudnya lakukanlah wudu yang sempurna. Nah, sehingga dikatakan dalam kalimat-kalimat berikutnya, Abu Hurairah kalau beliau berwudu, beliau selalu melebihkan dari batas anggota wudu. Kalau tangan itu kan sampai siku, beliau lebihkan sampai ke lengan. Beliau lebihkan. Sehingga mazhab Hanafi dan dalam mazhab Syafi'i melebihkan itu hukumnya sunnah. Melebihkan. Misalnya ini Pak sampai siku, kita lebihkan di atasnya sedikit itu sunnah. Kaki itu sampai mata kaki, kita lebihkan di atas sedikit itu sudah dapat sunnah. Nah, tapi kalau terlalu panjang, itu mandi itu. Kalau panjenengan sampai itu mandi ya, bukan wudu itu. Baik. Nah, ini salah satu contoh dari sahabat Abu Hurairah, bahwa beliau selalu melebihkan dari batas yang wajib untuk dibasuh dalam berwudu. Baik. Itu kemuliaan wudu. Bahkan dalam hadis dikatakan ya, hadis Abu Daud, bekas air wudu bapak-bapak itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit ain. Bekas air wudu. Penyakit ain itu karena panjenengan dilihat oleh orang, dikagumi. Nah, dikagumi, wah Pak Sigit itu kok tampan ya. Dikagumi. Nah, sehingga Pak Sigit terkena penyakit ain, mungkin dia kena demam atau pingsan. Orang Arab meyakini itu. Jadi dalam keyakinan orang Arab, kalau ada orang pingsan tiba-tiba, mungkin kena penyakit ain. Nah, itu salah satu cara pengobatannya dalam hadis Abu Daud adalah orang yang diduga menjadi sebab dia terkena penyakit ain itu disuruh berwudu, kemudian bekas dari air wudunya itu dimandikan kepada orang yang terkena penyakit ain. Kalau tidak, berarti sebagian daripada kita berwudu, kemudian bekas dari air wudu itu dimandikan kepada yang terkena penyakit ain. Nah, itu kemuliaan wudu. Tidak hanya di akhirat, di dunia kita bisa dapatkan. Baik, wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin pelajaran yang dulu-dulu ada pertanyaan terkait wudu. Karena sepertinya kalau kita baca hadis ini ya, hadis nomor 9 dan nomor 8 yang sudah kita baca, itu cara wudu Nabi menggunakan 2 tangan apa 1 tangan? 1. Cara wudu Nabi itu gini. Nah, biasanya kita menggunakan 2 kan. Nah, sebenarnya kalau kita ikut hadis nomor 9 dan nomor 8 itu cara wudunya pakai 1 tangan. Nah, kalau pakai keran apalagi pakai gayung mudah ya. Tinggal gini aja. Sunnah. Baik. Silakan.
basuh kaki, sampai lutut lah. Basuh kaki itu batasnya sampai mata kaki. Tapi dalam hadis Abu Hurairah yang tadi itu ya, beliau membasuhnya, kalau dalam hadis ini ilas saqaini. Apa saqaini artinya? Sampai betis. Jadi betisnya itu dibasuh. Ya mendekati lutut. Jadi dari kaki, dari jari-jari sampai mendekati lutut itu dibasuh. Nah, cuman dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i itu terlalu menyulitkan. Nah, sehingga beliau menyimpulkan pokoknya lebih itu sudah sunnah. Tidak harus sampai lutut. Pokoknya lebih itu sudah sunnah. Ngoten. Baik. Kalau yang pergantian kanan kirinya itu kanan selesai dulu semua 3 kali, langsung pergantian. Ya. Kanan dulu selesai su. Diselesaikan kanan dulu 3 kali baru kiri. Ya. Kanan dulu 3 kali baru kiri. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.